Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1415 Kecurigaan terhadap Sun Sengshu. Setelah Zhao Mengchen membuat penilaian ini, hatinya masih sedikit tidak yakin, bahkan sulit untuk memahaminya. Bagaimana bisa seperti itu? Lagi pula, apa gunanya memberikan anak itu kepada keluarga Zhao? Bagaimana jika dia tumbuh dewasa dan menjadi anggota keluarga Zhao? Jadi saya tidak mengerti. Ji Fei merenung sejenak dan berkata, pikirkan baik-baik, aku sudah memeriksa Zhao Wenqian dengan saksama dan dia tidak mirip dengan anggota keluarga Zhao saat ini. Zhao Mengchen terdiam sejenak, aku juga tahu ini. Lagi pula, dia bukan lagi Zhao Wenqian yang dulu, Ji Fei melanjutkan. Apa maksudmu? Zhao Mengchen semakin bingung, suaranya menjadi waspada. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi orang ini membunuh Wu Tianze dan berpura-pura menjadi Wu Tianze. Hari ini dia membunuh Zhao Wenqian dan berpura-pura menjadi Zhao Wenqian. Topeng kulit manusianya sangat realistis. Ji Fei berbicara langsung, tetapi dia tampak sedang berpikir keras. Mendesis, Zhao Mengchen menarik napas dan berkata, Ji Fei, apakah kamu mengatakan bahwa dia bahkan bukan Zhao Wenqian sekarang? Ya, tujuannya memasuki keluarga Zhao adalah untuk menimbulkan konflik antara keluarga Zhao dan aku. Aku khawatir akan keselamatan kakekku, jadi aku membuatnya pingsan. Ini sebenarnya akan membantu menyelamatkan hidupnya. Zhao Mengchen terdiam. Dia tidak percaya bahwa Ji Fei adalah orang yang kejam. Bagaimanapun, Ji Fei adalah pria yang berpikiran luas dan memang begitulah adanya. Namun, sesaat kemudian dia menjadi sedikit cemas. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan? Apakah anggota keluarga Zhao yang lain akan berada dalam bahaya? Mereka tidak ada hubungannya denganku. Ji Fei menjawab pertanyaan ini dengan dingin. Zhao Mengchen tertegun sejenak, lalu segera mengerti. Zhao tua adalah kakek Ji Fei, dan Ji Fei akan menghormatinya demi dirinya. Mengapa Ji Fei melakukan itu kepada orang lain? Keluarga mereka telah berantakan selama bertahun-tahun, apakah ada yang memperhatikannya? Bahkan di mata orang-orang ini, saya bukan anggota keluarga Zhao. Merasa sedikit murung di dalam hati, aku tidak akan mempersulitmu dalam hal ini. Kamu bisa mengaturnya. Zhao Mengchen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ji Fei di ujung telepon. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi keselamatan kakek. Kurasa selama kakek baik-baik saja, Zhao Wenqian palsu itu tidak akan melakukan apapun. Tujuannya pasti cukup besar. Baiklah, analisismu masuk akal. Aku bahkan menduga bahwa penculikan saat itu adalah sesuatu yang direncanakan, jadi jangan terburu-buru dalam masalah ini. Zhao Mengchen menasihati. Jangan khawatir, jika keluarga Zhao semuanya bodoh, maka tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Lagi pula, itu tidak akan berguna. Perkataan Ji Fei membuat Zhao Mengchen tidak punya kata lain untuk dijelaskan dan dia hanya bisa tetap diam. Akhirnya dia menutup telepon. Ji Fei menatap layar yang semakin gelap, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan pihak lain. Mengapa mereka mengeluarkan dua Ling Ruofeng kecil? Sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah itu pengganti mereka? Tiba-tiba terdengar suara samar di dalam rumah. Pengganti, Ji Fei menatap Su Piaomio yang sedikit mengernyit untuk memastikan. Su Piaomio mengangguk, ini adalah satu-satunya alasan yang mungkin. Kalau tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Jika memang begitu, pihak lain mungkin punya 3 pengganti. Memikirkan keempat pemimpin yang belum ditemukan, Ji Fei berkata dengan sedikit khawatir.
Jika memang begitu, itu akan sangat merepotkan, terutama karena topeng mereka terlalu nyata. Su Piaomiao berkata dengan sedikit khawatir, masker? Sebuah nama tiba-tiba muncul di pikiran Ji Fei. Sun Sengshu, mungkinkah Sun Sengshu tidak mati? Ji Fei dan Su Piaomiao keduanya berseru pada saat yang sama. Keduanya melanjutkan detik berikutnya, ayo pergi ke jalan antik. Setelah mengatakan itu, mereka berdua segera meninggalkan villa itu. Sun Sengshu, yang menyamar sebagai Zhao Wenqian, baru saja keluar dari rumah sakit. Han Lu masih mengikutinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zhao Wenqian sangat gugup menghadapi ini dan khawatir dia akan terbunuh kapan saja. Gulungan, Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, tiba-tiba berteriak dengan marah. Han Lu begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan dia segera berbalik dan lari. Tetaplah di Longdu dan tunggu instruksiku kapan saja. Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Han Lu yang hendak melarikan diri. Han Lu begitu takut hingga dia langsung berhenti, lalu mengangguk tanpa suara untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Sun Sengshu, yang menyamar sebagai Zhao Wenqian, masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan melaju keluar dari rumah sakit. Tepat setelah mengemudi beberapa saat, ponselnya berdering, dia sudah tahu siapa yang menelepon. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab panggilan itu. Jika kamu ingin mengkritikku, lupakan saja. Aku tidak peduli. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, itu tidak ada gunanya. Sangat arogan dan tidak takut sama sekali. Mendengus. Suara marah Ling Haofeng terdengar dari ujung telepon yang lain. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengabaikan seluruh rencana ini demi alasan egoismu sendiri. Kapan kamu pernah melakukan sesuatu untukku? Mengapa kamu membuatku menjadi Sun Sengshu dan membiarkanku tumbuh seperti anak jalanan? Mengapa Zhao Wenqian bisa memiliki segalanya tanpa usaha? Lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa aku akan meninggalkan sebidang tanah perawan untuk Ji Meiyan. Apakah kamu sudah memberitahu Zhao Wenqian? Apakah kamu pernah menghormatiku? Sun Sengshu teringat akan kesombongan Zhao Wenqian di hadapannya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya dengan marah. Ling Haofeng di ujung sana, meskipun sangat marah saat ini, tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hal berada di luar kendalinya untuk diputuskan, dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Zhao Wenqian sudah meninggal, dan rencananya telah gagal. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Ling Haofeng bertanya di ujung sana. Aku akan membuat Ji Fei membayar harganya. Aku juga akan mendapatkan Ji Meiyan. Sun Sengshu meraung dengan marah. Dia pikir tata letak hari ini sempurna, tetapi dia merasa sangat frustrasi karena kalah. Apa yang ingin kau lakukan? Semua rencana kita kacau sekarang. Kita harus bersatu kembali dan terus maju. Ling Haofeng menjadi semakin marah, tetapi dia berhasil mengendalikan diri dan berbicara. Sekarang aku akan membuat topeng untuk Si Bin, lalu mengubah diriku menjadi Si Bin. Aku pasti akan tidur dengan Ji Meiyan hari ini. Ling Haofeng sangat tertekan di ujung sana sehingga dia ingin mengumpat. Apakah pria ini seorang pria yang sedang dilanda cinta? Dia memiliki semua jenis wanita cantik. Mengapa dia harus memiliki Ji Meiyan? Bahkan mencapai titik obsesi dan kegilaan. Hari ini aku mengizinkanmu melakukan ini. Tetapi mulai sekarang kau harus menuruti perintahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tak kenal ampun. Wah, setelah Ling Haofeng selesai berbicara, dia menutup telepon. Sun Sengshu mendengarkan bunyi bip dari telepon. Sedikit kekejaman dan senyum kemenangan muncul di matanya. Tidak peduli apapun,
Ling Haofeng akhirnya menyerah, dan Zhao Wenqian mati sia-sia. Mendengus, dunia ini akan selalu menjadi dunia orang-orang kuat. Tidak peduli siapa yang mati atau hidup, lebih baik bagimu untuk tetap hidup. Setelah Sun Sengshu selesai berbicara sendiri, ia menyalakan mobil dan melaju menuju Antique Street. Ia sudah lama tidak kembali ke rumahnya di Antique Street. Karena di benak banyak orang, Sun Sengshu sudah meninggal dan dia bukan lagi Sun Sengshu. Pada saat ini, di rumah Sun Sengshu, Ji Fei dan Su Piaomiao masuk dan tidak melakukan apapun. Ji Fei hanya menarik napas dalam-dalam, yang merupakan napas yang sudah dikenal Sun Sengshu. Dia menatap Su Piaomiao dan berkata, Zhao Wenqian saat ini dan Wu Tianze sebelumnya semuanya dipalsukan oleh Sun Sengshu. Sepenuhnya terkonfirmasi. Keahlian orang ini dalam memalsukan sudah mencapai puncaknya. Jika dia dapat menggunakan keahliannya dengan benar, dia akan menjadi ahli di generasinya. Su Piaomiao tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan penuh emosi. Bidak catur Ling Kongsu pasti memiliki tujuan penting. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk rakyat? Ji Fei mendesah dan mengangguk samar. Tiba-tiba, keduanya melihat lampu mobil di luar, langsung saling berpandangan, dan diam-diam bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar dalam. Bab 1416 Canggung mencicit, pintu terbuka dan Sun Sengshu masuk. Ia tidak menyalakan lampu dan melihat sekeliling rumah. Meskipun ia sudah lama tidak kembali, ia tetap merasa ramah saat melihatnya lagi. Ia mengamati dengan saksama semua yang ada di dalam rumah. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia melangkah pelan ke dalam rumah. Ji Fei dan Su Piaomiao bersembunyi di bawah tempat tidur. Meskipun tempat tidurnya berukuran ganda, mereka bersembunyi lebih dekat ke dalam agar lebih aman. Ji Fei bersandar di luar, sementara Su Piaomiao berada di dalam. Wajah mereka berdua menghadap ke pintu. Bagi mereka, tidak perlu melihat apa yang dilakukan Sun Sengshu. Mereka bisa tahu hanya dari persepsi. Ketika Ji Fei mencoba merasakan sesuatu dengan hatinya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Sebab, dia merasakan tangan seorang wanita mulai membelai tubuhnya. Ji Fei merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan dia segera menoleh ke arah Su Piaomiao. Menatapnya tajam, ingin dia mengalihkan pandangannya. Dia tidak tahu dari mana wanita ini mendapatkan keberanian untuk menyentuh seorang pria atas inisiatifnya sendiri. Alhasil, Su Piaomiao sama sekali tidak peduli. Ia hanya mengedipkan mata indahnya dan tersenyum pada Ji Fei, lalu terus membelai tubuh Ji Fei. Pada titik ini, Ji Fei hampir pingsan. Jika dia ingin melawan sekarang, dia pasti akan ditemukan oleh Sun Sengshu di luar, dan tujuan kedatangannya ke sini akan sia-sia. Sekarang, membunuh Sun Sengshu adalah hal yang sangat mudah baginya. Hal yang sulit adalah bagaimana menemukan orang di balik Sun Sengshu. Itulah kuncinya. Yang lebih penting, dia sangat bingung mengapa Sun Sengshu berpura-pura menjadi Zhao Wenqian dan mengapa Zhao Wenqian adalah orang Ling Kongsu. Dia perlu memecahkan misteri ini. Su Piaomiao tampaknya telah memperhitungkan bahwa Ji Fei akan menanggungnya. Meskipun dia merasa sedikit malu dan bahkan malu, ketika dia memikirkan Ji Fei, dia merasa bahwa dia tidak takut lagi, bahkan jika Ji Fei mendorongnya ke bawah. Tangan itu masih menyerang, dan Ji Fei hampir pingsan. Jika ini adalah seorang pria yang menyerang seorang wanita, mungkin dapat dipahami bahwa pria itu bernafsu, tetapi ini adalah seorang wanita yang menyerang seorang pria. Intinya adalah bahwa Su Piaomiao bukanlah Han Lu, bukan wanita murahan seperti itu. Dia merasakan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Jika Li Ruoxi ada di sini saat ini,
dia mungkin akan berubah menjadi serigala. Sun Sengshu di luar tidak memperhatikan kedua orang itu dan sudah mulai berkonsentrasi membuat masker kulit manusia untuk Si Bin. Sekitar setengah jam kemudian, Sun Sengshu menyelesaikan pekerjaannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Melihat topeng kulit manusia di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Si Bin, kamu seharusnya sangat senang dan bangga sekarang, kan? Aku akan membantumu tidur dengan Ji Meiyan. Ketika Ji Fei mendengar bahwa Sun Sengshu akan mengambil tindakan terhadap Si Bin, dia langsung menebak metode apa yang akan diambilnya dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Apakah Sun Sengshu ini sakit? Dia sebenarnya sangat suka berpura-pura menjadi orang lain dan bahkan kecanduan pada Ji Meiyan. Sun Sengshu sudah mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Ji Fei segera berbalik, ingin memarahi Su Piaomiao dengan kasar. Tetapi dia melihat Su Piaomiao tersenyum seperti bunga, wajahnya memerah, menatapnya dengan mata penuh nafsu, dan bahkan mencibirkan mulut kecilnya, seolah menunggu ciuman Ji Fei. Memikirkan pelanggaran yang baru saja dialami Su Piaomiao, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Psiko." Dia berteriak dengan marah dan merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Su Piaomiao merasa dingin di hatinya saat dimarahi. Bukankah karena dia mencintainya sehingga dia merayunya seperti ini? Matanya yang indah dipenuhi amarah. Jika bukan karena Ji Fei, dia pasti sudah menamparkan orang lain sampai mati. Aku heran berapa banyak orang yang bermimpi memanfaatkannya. Jangan manfaatkan aku dan tetap tidak puas. Ji Fei, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa dia menyentuh seluruh tubuhnya. Oke. Namun, memikirkan pelaku kejahatan yang tidak nyata, dia hanya bisa menahan diri. Berdebat dengan seorang wanita adalah hal yang bodoh. Ayo cepat selamatkan Si Bin. Setelah berkata demikian, dia pun bergegas keluar. Kau benar-benar sakit, tidak bisakah kau menaklukkannya saja? Kenapa kau harus lari menyelamatkannya? Su Piaomiao menatap Ji Fei yang berlari keluar dan berkata sambil menghentakkan kakinya. Sambil berlari, Ji Fei memanggil Feng Huang dan Qi Yuan, meminta mereka untuk mengawasi sarang Sun Sengshu dan melindungi Tuan Zhao. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah untuk meninggalkan tempat persembunyian bagi Sun Sengshu agar dia bisa menurunkan kewaspadaannya. Jika tidak, jika orang seperti ini mengubah identitasnya, akan sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Ji Fei tidak dapat mengambil tindakan kecuali orang di belakang Sun Sengshu keluar. Di dalam suite di Longdu Hotel, Si Bin dan Ji Meiyan baru saja mengantar para tamu dan kembali ke kamar mereka. Si Bin menatap Ji Meiyan yang kini berdandan rapi. Tatapannya pun dipenuhi rasa sayang dan cinta yang dalam. Cantik sekali, di matanya, dia adalah peri. Ji Meiyan merasakan tatapan Si Bin dan meliriknya dengan mata indahnya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mengenalnya? Aku kenal dia, aku hanya tidak menyangka istriku begitu cantik, kata Si Bin sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Ji Meiyan merasa sangat bahagia. Meskipun Si Bin dilecehkan oleh Han Lu, Si Bin benar-benar mencintainya. Ini sudah cukup. Ini adalah kebahagiaan yang diinginkannya. Bodoh. Si Bin mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, aku sangat bodoh. Mereka mengatakan bahwa malam cinta bernilai 1000 emas, jadi apa yang kutunggu? Sambil berbicara, dia hendak menerkam ke arah Ji Meiyan. Melihat ini, Ji Meiyan merasa senang dan gugup di saat yang sama, dan hatinya sangat rumit. Dia segera berdiri dan mencoba menghindarinya, menyalahkan Si Bin dalam hatinya, kamu benar-benar bodoh.
Mengapa kamu harus mengatakannya dengan lantang? Bukankah lebih baik jika kamu duduk dan memeluk dirimu sendiri sebentar, lalu mengucapkan beberapa kata manis, lalu perlahan-lahan masuk? Tetapi keterus-terangannya itu membuatnya merasa sedikit malu, atau lebih tepatnya, membuatnya merasa gugup dan bingung. Si Bin tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Meiyan. Ketika dia melihat Ji Meiyan menjauh darinya, dia tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Ji Meiyan tidak menyukainya? Dia tidak bergerak, dan Ji Meiyan tidak dapat menemukan tangga untuk turun. Keduanya saling memandang dengan wajah malu. Apakah kamu tahu bagaimana babi itu mati? Ji Meiyan berkata dengan marah, melotot ke arah si Bin. Bagaimana dia bisa meninggal? Tanya si Bin dengan tatapan kosong. Bodoh sekali. Tiba-tiba pintu terbuka dan si Bin yang lain masuk. Kamu? Siapa kamu? Ketika si Bin dan Ji Meiyan melihat Sun Sengshu berpura-pura menjadi si Bin, mereka bertanya dengan heran pada saat yang bersamaan. Reaksi pertama Ji Meiyan adalah memikirkan topeng kulit manusia milik Han Lu. Dia segera menatap si Bin yang asli. Dan kini dia tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saya si Bin, haha, si Bin, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu palsu? Ji Meiyan dan si Bin berkata bersamaan. Apakah penting, apakah itu benar atau tidak? Sun Sengshu menatap Ji Meiyan. Karena kamu sangat menyukai si Bin dan ingin dia tidur denganmu. Tetapi dia tidak mengerti romansa. Aku akan membantumu memenuhi keinginanmu. Setelah Sun Sengshu selesai berbicara, dia berjalan menuju Ji Meiyan. Jangan sakiti keindahannya, jangan sakiti si Bin. Si Bin dan Ji Meiyan keduanya berteriak pada saat yang sama, mencoba melindungi satu sama lain di belakang mereka. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku hanya ingin tidur dengan Ji Meiyan, dan memuaskan keinginannya untuk mencintai si Bin. Sun Seng menunjuk wajahnya yang bertopeng. Bersambung.